juga disunahkan dilakukan lalu dalam keadaan tertutup di samping hubungan merupakan ibadah, namun ibadah wajib yang digunakan berdasarkan ketidakhilafan berwujud yang tujuan ini akan secara kejelasan yang akan dikenal pada iman. Digunakan tanpa perkataan yang seseorang sudah berwujud akan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal taqabbina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika as-salihina. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yang patokan waktu lanjut kita bukan tentu disebabkan bacaannya kepada wudhu. Cuma karena ibarat dengan bangda kemakbar miring bangda yaitu bagi baju berkaitan ibarat kita lain jangan menyebab wilayahnya kepada sesudah berwudu. Berarti hampir pakai komplek pada kaki, pada tubuh ke yang mana yang itu kalimatnya yaitu dalam bahasa Urdu Arabian saya iya itu karena itu kalau dia beranggota itu kita baca syahadatnya. Kolonisasi yang berdapat mantel merokok kata-kata asyhadu takribun bilisan wa tasdiqun bilqalbi, mengaku dengan lidah serta dibenarkan pengakuan lidah oleh hati. Bahwa tiada yang disebut dengan sebenarnya melainkan Allah. Besarnya Allah, tidak ada kongsi bagi Allah. Dan turun mengaku dengan lidah serta dibenarkan oleh hati bahwa sungguh penghulu kita Muhammad itu hambanya Allah dan Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagian daripada orang yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagian daripada orang yang bersuci dan jadikanlah aku sebagian daripada hamba-hambanya yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Kamu ya Allah.
syahadat tersebut kamu baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali. Yang amalan yang itu disunatkan dan kerjakan di wudhu sebagai dalil yang dapat menguatkan pikiran kita untuk beramal, maka sungguh meriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diterimakan daripada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya Rasul itu berkata, barang siapa berwudu ia nyaman, maka berkata ia nyaman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niscaya dibukakan baginya akan segala pintu surga yang 8 yang masuk dia seseorang daripada barang mananya pintu surga yang menghormati dia seseorang. Jadi kelebihan baca syahadat setelah berwudu, Allah Ta'ala buka pintu surga maju. Yang dibuka pintu surga itu saya pikir banyak dia katakan yang dalam kita, walaupun kalimat masuk dia dari barang mana pintu yang suka dia sebetulnya tadinya, tapi kebenaran ke dari Daniel Jabatan Duri pesta naga kursi, 6 macam kursi. Ada yang paling kecil, yang mana berikutnya murah baju, berikutnya murah baju, yang terakhir bangku priang lapang katimu. Pada penyambut tamu berpersilakan dengan baju doa 3 atau 2 rakaat kepada bangku yang telah disediakan. Yang tamu yang itu kerumuh duduk kata itu dan akan dipilih tempat layak, tempat yang layak yang sesuai. Mungkin itu ikutkan yang kita menurut saya senang jadi menyambut. Mungkin dari yang menanti surga Allah saat buka itu dipersilakan dengan utama yang sehat boleh hanya biarkan dan hanya Allah menurut utama perjalanan raya. Yang dalil yang pertama untuk mengarahkan kita supaya dapat beramal. Nah sesuatu yang bahaya bagi kita untuk ilmu, mungkin juga tayakul. Nah baca bukulah 5 itu masing-masing, bukulah tunggu, bukulah dan keluaran, bukulah syahadatnya baca. Yang kalau untuk yusan, gara-gara kalimat yusanno anak kita baca karena yuk nopol anak juga hukum yuk tapi wajib untuk baca yusanno. Definisi yusanno tak hukum nafalah menyatakan anak siksa, maka sepakat mandu anak baca
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Kau ya Allah daripada segala sifat kekurangan, ya Allah, serta kemuliaan Doa saksi bahwa anak ini yang disembah dengan sebenarnya malaikat doanya, belum mohon keampunan padanya dan belum bertobat kepada Tuhan. Yang negatif bacanya sudah berujung dituliskan di satu jari kertas, kemudian distempelkan dengan stempel, maka tidak dirubah hingga hari kiamat, sehingga melihat dia orang yang membaca tanpa ulama. Dalam hadisnya, ulun yang dibaca adanya juga pembalasan, beda dengan didikut pembalasan juga buka pintu surga yang lapang. Anak pula cuma juga macam ada yang tidak membacanya di kopi, kemudian distempel hingga berubah tetap saja. Kalau kiamat berkatakan Allah yang raih, dia akan jadi tidak baru dipindah atau baru hancur, anali disimpan dan sebagainya. Pada bagiannya yang biasanya ingin makna dan sana susah idame perwakilan kombinasi dengan daya awal. Jadi riwayat kedua anak menentang dengan riwayat yang pertama saling mengisi. Jadi yang berbeda yang kedua tidak. Dan diriwayat oleh Dailami bahwa sungguh seseorang yang membaca inna ma'insalna di belakang wudhunya satu kali, ada dia sebagian daripada si pipi. Dan barang siapa membacanya inna ma'insalna dua kali, dituliskan dalam stambu orang syahid. Dan barang siapa membacanya inna anzalna tiga kali, dibangkitkan beserta para nabi. Yang merupakan tambahan setelah syahadat dua macam mono, baca surat inna anzalna itu syahadat yang pulri yusif menurut data tertib tulisan di Kino. Beliau syahadat yang pertama baca inna anzalna itu, kemudian syahadat yang kedua kemudian subhanaka Allahumma wa bihamdika, yang kedua. Kelebihan baca inna anzalna tiga tidak mengatakan dalam kelompok sedikit. Kelompok sedikitnya di bawah para nabi, menyeruakan tidak dalam kelompok orang syahid, yaitu dan mau dibangkit dari kubur beserta para nabi. Dan disunahkan bahwa berkata ia seseorang sesudah demikian syahadat dua tasbih tiga inna anzalna yaitu Penantang yakun Allah firli zambi Wawasir li fidari Wabarakli fi rizki Ratabdini bima sawaita. Amin. Ya Allah, ampuni hidup dosa dan yang keluar dalam mengerol dan demi keberkatan beliau pada rezeki
dan jauh dari Allah yang Karim. Yang kafir bahagia ibadah lisan sesudah wudu, tamahkan ibadah badan, dan disunahkan pula sesudah wudu akan dua rakaat. Secara lisan syahadat, tasbih, baca Quran dan doa. Imam mayang berkata kedari dan hikmah karena barang yang diriwayatkan Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dia akan surga, maka menjadi dia akan bilang dalamnya surga. Maka bertanya, ya Nabi, begini kita ngapain kamu dahului anakku? Maka jawab dia, tidak aku pernah melakukan sesuatu kecuali bahwa sungguh aku tidak aku sebaru akan wudu kecuali belum sembahyang sesudahnya dua rakaat. Bila Nabi bercerita tentang surga karena bila kita Nabi tidak pernah berkata belum ada dan tunggu tetap sembahyang dua rakaat. Jadi kelebihan sembahyang dua rakaat sunat wudu awal dalam surga, seperti bila berkata surga punya Nabi ikut. Maka dari itu setelah kita mempelajari tentang sunat wudu yang perlu mengikuti karena syarat rukun yang dapat merupakan sunat yang berupa wudhu yang berisi syarat yang dikerjakan saat kita yang berwudhu tapi karena mengefek kepada dosa. Sebagian daripada perbuatan yang dibenci oleh syarat sangat tidak yang berwudhu berlebihan pada menuangkan air. Tahu susu darah tidak dinyebut atau gimana yang mana dalam istilah fikih is boros berlebihan. Lah jangan hantu menyatakan tidak perlu minum beku karena tidak perlu karena terpakai bahkan menjadi lebih tidak mengkaruh dan tong sampah. Namun perlu dalam perlu sarana ini yang juga meningkatkan memasukkan air dalam perut dan meninggalkan memasukkan air dalam hidung. Mengingat betul berhak adanya kerni dapat boleh jarawata jumpi yang pada berhubung pada yang keliru atau tidak hati bukti yang dapat hidup penuh betul-betul yang kena puasa yang untuk vaksin corona. Jangan ada perbedaan. Cuma kalau membakar membuktikan di praktek yang akan kena flu itu adalah permulaan biji corona.
sampai hirup atau berumur gede kegiatan bagaimana puasa sampai dan lebih ada 3 kali untuk berdoa juga terbetul 6 suara kurang daripada 3 kali pun ikut. Jadi pukul ibadah boleh baik-baik kulun efek yang berbeda kulun itu hukum yang lain perlu walaupun adanya mengatakan dosa pengenama. Kemudian selanjutnya setelah dibahas tentang wudu, dibahas tentang mano. Berbagai mano itu mengakhirkan air di atas seluruh badan dengan niat yang tertentu dan terjemah kalimat al-uslu dan al-ilam. Al-uslu dari al-uslu al-ilam dengan mandi sini, yaitu mandi yang diperintahkan dalam agama. Berdiana ruh mano hukum mano kudo dawilam hanar yang bahas dinam mandi yang ditentukan dalam agama yang mungkin untuk penjelasan hanya 2, wajib dan sunat. Kedua-duanya sama, baru kira mano dalam agama ini hanjit lah tidak pernah disubasa dalam disubasa yang ada mano harus jadi cuman yang namanya ide tak ide karena kalimat ini bukan jadiu menjadiu ide itu menjadiu tidak ide artinya tahu ia bangke secara depan tak pula ia yang tahu bangke rupa ujung anak jaro dan tadinya jaro tidak teroginya jariu tadinya tulisan mengakhirkan yang jadi umur haram terhormat satu lidah air bisa berwudu termasuk nanti dan satu bambu 2 liter bisa mandi. Dulunya karena terbiasa ia ini hanya terjadi israf danyo kenye dengan dia. Jadi kalau di mana ribut kalau bumi kalau di mana leher anak dari kami anak rupiah kata leher kalau di mana rupiah kami yang bertahu karena pun anak besar sunat yang besar ini pun anak besar bosok anak besar cuma sunat. Jadi maksud ini dan ini seluruh badan disertakan dengan niat yang tertentu. Wajib, ada saya, mana sunat, ke mana sunat. Contoh bahwa ada seseorang nama itu dalam hadasi al-baik. Kalau nama itu adalah hati, kalau nama itu pada usli, kalau nama itu adalah hadas
contoh ni tidak yang sebenarnya niat dalam hati tidak mungkin dicontohkan atau dalam hati. Nyokan contoh niat, contoh niat menyokak, maka beri misluhan takulan. Dia niat itu umpama bahwa engkau kata yang bukannya niat, tetapi kita niat lagi dolang yang dikenya niat kita kata dalam hati lagi yang berhukum dengan dia katanya orang tidak karena niat dalam hati tidak yang contoh kata dalam hati dikerjakan dengan lidah. Dongkasa ramah atas dari atau dongkasa ramah janabah atau dongkasa berbelakang atau dongkasa ramah atas atau atas emas atau dongkasa musuji untuk yang barangkali dipakai karena atau dengan mau memberi faedah takdir pilih mana yang suka. Ini menetapkan beberapa yang mewajibkan mandi. Yang kuno cara mana dino dan kejadian yang melefek kedanya wajib namanya. Tidak wajib atas perempuan. Betul maka itu maki. Tapi kemudian ada berarti antara ngomong. Ya, kemudian karena itu boleh pengurus nona pengajian jemaah mui tapi dikemukakan tidak wajib atas perempuan oleh mandi kecuali apabila diperdapatkan akan salah satu daripada beberapa yang mewajibnya mandi, yaitu 6. Kalau mandam di antara 6 terjadi baru wajib mandi. Yang wajib yang pertama keluar mani saat jaga ataupun dalam tidur. Pertama yang mewajibkan mandi keluar mani. Menyanyi masyarakat laki dan perempuan. Tapi kalau boleh merati kata-kata ini namanya keluar mani dalam bidang perusahaan dapat mewajibkan mandi baik keluar saat jaga atau dengar. Jika malam baik keluar dipaksa atau keluar sendiri dipaksa onani menyabau ragam masturbasi menyabau ini karadi tubuh kuat. Yang kedua jima hiup batu koi dua hiup dan tafsir makna jima memasukkan ujung penis atau katanya dari orang yang tidak ada ujung kepada barang yang wajib basuhnya dari vagina perempuan. Jadi makna imamnya berbeda kematuan beragama urina kita mau hasfa yang nama ujung penis
namanya Rasulullah kata nah dua pintu yang pertama itu bibir kemaluan. Katanya diberi pintu yang terbuka, ubi yang itu wajib ruqyah, bagaimana pemanasan wajib, dan diberi benis enan di dalam orang berkun jima berlewatnya duduk pada tempat yang haram wajib tahap bagaimana yang baru lima tempat yang lain ibarat jangan bertemu dua khatam yang dekat teratur sedikit bertemu dua khatam efek kemaluan beragam menurinan pada ekor khatamnya bekas disunatkan menambah beragam hampir di pertengahan benis harus kulinam bagian atas, jadi mengaitkan menghasap pintu yang kedua pada hana wajib hakunam ke sebentar katan kulinam dan katan beragam yang makna daripada bertemu dua kata. Oleh karena jima mewajibkan mandi apabila dijima akan perempuan oleh suaminya yang cocok, karena kalau suami pun jima zina, jima dosa dari segi wajib mano dari segi, maka suami yang jima ini sebagai contoh niscaya wajib madanya perempuan oleh mandi. Yang ketiga daripada penyebab mandi perempuan wajib mandi haid, maka pada berhaid seorang perempuan dan suci dia daripada haidnya wajib akannya oleh mandi bekas suci. Pasti dia tadi dengan kesaksian kapas yang dia tadi kapas karena putih dites masih bersih berpihak suci baru minum. Yang keempat nimas, maka apabila merasai ia perempuan akan darah sesudah melahirkan dan terputus ianya darah misalnya tidak oleh mandi urinam sangat bersalin, itu tidak dan darahnya nimas menyuka anadi wajib mano. Dan darahnya adalah darah yang anak baju selama berbulan. Ini dengan anak pemula berbulan bayi dalam kandungan corona nyawa urinan tetap putaran jalan terus, tapi harus pada diri. Nah, tukar, itu bukan terutama dalam kembali pintu rahim tertutup, begitu namanya sperma. Setelah sperma masuk rahim, pintu rahim tertutup, maka berbulan antara hidup tinggal itulah jika bakalnya nifas. Setelah berbulan bayi karena umur bayi kawin head yang dia berbulan puno
bayi dari dengan bapak mungkin dengan pusat itu. Jadi sampai melahirkan putaran lahir setiap bulan 6, 7 semoga kedatangan. Tapi kalau nanti kalau dulu yang kurma hilma kemakanan jadi ada berangkat ibadah cangkla membuat keadaan yang jadi hanya kulit aku berpindah 5 kulitnya mungkin ada orang kurma tapi dengan itu ada yang melalui kulit yang tergantung biasa di batu kategori 6 kali itu yang berarti OIDP nifas dengan wadah putro nyawur yang dimongkar kali dimongkar nampil maka OIDP nifas nampil nyawur di orang mungkin Allah menjadi masalah hanya satu Allah yang cerita tentang nikmat darah yang mungkin di sana bayi orang umur 70 hidup pada melahirkan awal bayi ini baru darah nanti dari wajib pun suci wajib yang kelima wihada melahirkan bayi maka apabila melahir dia seorang perempuan walaupun tanpa basah kering hanya melahirkan anak wajib insya wajib atasnya perempuan oleh mandi. Yang keenam meninggal dan yang ditujukan perintah dengan mandi bukan orang yang telah meninggal tapi orang yang masih hidup. Kurang nanti ditugaskan bukan obat kurang hidup ke 20 ini beberapa kewajiban di saat kita mandi. Nyawu yang ada dengan kubur bagaimana? 2. Perlu khusus nanti kewajiban di saat mandi 2. Yang pertama niat dan sungguh gerakan sebelum caranya niat tadi itu. Karena ini dia wajib berniat di saat kita mandi. Jika mandi dia dan seseorang perempuan padahal tidak hadirnya dalam hatinya dia tidak mengadakan perempuan sedemikian mandi gimana tapi dia kurang tapi hadirnya dalam hati ada yang juga caranya kurang itu dia harap. Yang kedua yang wajib kita kerjakan di saat mandi meratakan badan dengan air maka wajib atasnya perempuan bahwa membasuh dia seluruh badannya rambut dan kulit dan bersungguh-sungguh lipatan seperti artinya ketiak dan itu dan bawah barang di bawah segala hukum. Kedua kewajiban yang kedua ia berada seluruh badan berarti bunga putih kulit bergelangi hanya di mana yang ada motivasi gunung petani di dalamnya yang tidak memadai dan tak baik yang terperintahkan untuk negara
lebih dia tumbuh tapi boleh kayak terlihat ketika itu berada yang perlu dan kubur lebih berhati dan diukai sebelum dibersihkan kalam bawah. Syarat mandi 8 dan biaya 8 syarat wudu yang telah disebutkan yang dimungkinkan mustahil dari otomatis tadi pada demikian syarat 8 jika mandi seorang perempuan padahal di atas badannya sesuatu yang berbahaya akan air tepung berubah warna hijau atau sesuatu yang menandai akan sampai air kepada kulit. Ini gajah, ini Dawud, ini jelas langgar rafni had sholat tidak terangkat atas perempuan sehingga menghilangkan dia perubahan demikian sesuatu yang dapat merubahkan air atau menangkap sampai air kepada kulit. Pada sidang dan setelah dihilangkan membasuh ia perempuan akan barang di bawahnya sesuatu anda wajib ulang mano tapi yang menegah tuh iya kuno darah tentangnya makan kajit kenapa mano anda syarat muwalat kama taqaddama fil wudu'i sebagaimana barang yang terdahulu ianya barang pada bab wudu. Ini menyatakan tata cara mandi dengan melaksanakan seluruh kewajiban dan sunat. Pertama, wadekena mano kamu basuh 2 tapak tangan, kemudian kemaluan dan barang sekitar kemaluan, kemudian memasukkan air dalam mulut dan memasukkan air dalam hidung, kemudian kamu berwudu sebagai wudu yang sempurna dengan kewajibannya dan sunatnya rubah rahaki dan wudu lengkap wajib dan sunat. Kemudian kamu bersungguh di segala lipatan kulit, kemudian kamu niat akan niat yang dikeluarkan sebagaimana terdahulu dan kau tuang air di atas kepala, kemudian di atas barang di hadapan daripada pihak kanan, kemudian atas barang yang di belakang daripadanya kanan, kemudian atas barang di hadapan sebelah kiri, kemudian atas barang di belakang daripada kiri, kemudian baca doa yang telah lalu sebutnya sesudah wudu. Jadi tata cara mano kan jauhi pleju yang letakkan syarat mano yang 8 mano katib iya karena ia suci mencucikan darah 2 kali dile, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian memasukkan air dalam mulut hidung, kemudian berwudu sempurna wajib dan sunat, kemudian basuh lipatan di telinga, di perut, kemudian niat, kemudian baru mulai lehi adulai, kemudian ke badan arahunun, kemudian arah ikut, kemudian arah ke badan belakwi, kemudian arah ikut.
kemudian wudu baru wudu ada baca doa jadi wudu ataupun syahadat. Ya, ini menyatakan sesuatu yang haram dengan sebab janabah. Saat kita kamu junub dengan sebab-sebab yang kada boleh ikut, nah sesuatu yang nanti kita kerjakan lebih hukum haram dalam agama kita. Bermula janabah dianya itu keluar mani dan imam. Di antara penyebab yang junub lebih mani dan bersetubuh, dan haram dengan sebabnya janabah dan dengan sebab wiladah oleh 6 perkara. Menyebutnya kamu junub apa dengan melahirkan, karena yang melahirkan mani itu tapi gaji keurun, maka yang haram sama dengan hidup ini 6 perkara. Pertama sembahyang, kedua tawaf, oleh sentuh mashab dan bawahnya mashab, keempat menetap dalam masjid, artinya menetap dalam masjid daripada berdiri atau duduk walau serta bolak-balik. Lubusu bayar betri yang maksud anak betri anak bedu tak ada maksud, tak ada maksud taratut ulaili maksud. Ketika tafsir lubusu dengan maksud, kena yang lubusu bio du tri, sedangkan yang haram minum hana mati bio du tri. Datang tadu ulaili yang menjadi haram junub. Kemudian baca Quran dengan kasat tilawah yang letak desam hukum, karena biasa yang kita boleh orang saat kita berjunub haram baca Quran titik. Sebenarnya anak titik lanjutan baru haram baca Quran takasat ke Quran. Sebaliknya dan baca nazam Quran lagi surat Ikhlas dalam hati kita ke Quran kita baca boleh. Oleh karena demikian yang haram bunuh baca Quran dengan kasat Quran. Jikalau kasat ia seorang perempuan saat membaca Quran tahassun, membentengkan diri daripada tipuan syaitan. Terayat Qul a'udzu birabbin nas. Katanya munjuno buinang wabah, tapi takasat kan baca Quran, takasat membentengi diri kita daripada tipuan syaitan. Awit tabarruk atau baca ayat Quran untuk mengambil keberkatan, lagi membaca sebahagian wirid yang terdapat dalam Quran, tidak kasat Quran, tidak haram takat ja'akum. Dan kalau wirid itu pun kita baca. Nah, ingat kita baca Quran yang ingat kita baca wirid yang tetap dan anak